minggu itu 7 tukang, misal 4.700.000, 4.300.000, 4.400.000, kadang bisa hanya 2.800.000, itu semua terekod di sini. Iya. Untuk bahan-bahan semuanya juga ada di sini. Ketika teman-teman juga ingin menghendaki RAB-nya bisa kita kirim ya. Hanya dengan kondisi yang seperti ini kadang-kadang ini niat kita tidak sombong. Benar. Niat kita tidak wak-wakan, tapi ini karena kita berniat untuk konten sejenis ini sampai ekor hitung itu, teman-teman kita itu butuh hitungan Buat patokan. Benar bos. Buat patokan. Jadi kita bukan kok terus alah umuman semua enggak, ini sekedar kita berbagi ke teman-teman. Jadi teman-teman banyak di belakang sana yang baru pingin progres buat kandang. Jadi mereka sudah punya hitungan skala apa namanya, lokasinya itu pantas bisa dibuatkan yang seperti apa. Jadi paling tidak kalau kita melihat ukuran dan kontur akan lebih jelas berapa sih kandang ini mengkonsumsi biaya. Dari paling dasar kita lihat, dari paling bawah panjangnya 21 meter, dan 21 meter ini ketinggiannya nanti sekitar 2,5 sampai bahkan 3 meter bak. Terus sekalian dijaga, dan ruangan kolam renang di bawah ini adalah sebagai kolam mendil. Jadi konstruksi kandang itu yang membedakan biaya, estimasi sama fungsi itu memang satu juga tergantung dari lokasi. Kalau di Kali Gesing itu simple, dengan ukuran misal 21 kali 7,5 itu biayanya bisa 3-4 kali lipat dengan di daerah datar, karena kontur tanahnya yang miring, kontur tanahnya, struktur tanahnya yang tidak stabil. Jadi kita harus persiapkan singsisan benar-benar bakoh. Ketika melihat kapasitas di atasnya ini nanti akan menjadi tampungan atau akan menjadi tempat isi 140 ekoran. Beban yang diterima dari pertiang-tiang ini sama asbes, kayu dan lain-lain tentunya lebih dari 4 ton. Jadi kenapa dalam setiap titik tiang ini kita harus pakai cakar. Kita harus pakai cakar ayam. Kadang-kadang ketika teman-teman yang belum tahu konstruksi tentunya akan melihat situasi seperti ini mesti kontek oke banget mas gitu kan. Tapi ini real, benar-benar nyata memang dengan kondisi konstruksi yang seperti ini harus kita benar-benar perkuat, karena daripada nanti ke depan terus ono isine, kita harus mikir isine nanti disini opo. Cuman ketika nanti sudah jadi dengan adanya beban berat, kalau nggak diperkuat sekalian kita takutnya jumplang. Karena ini tanahnya jenengan semua bisa lihat bahwa ini tanahnya kondisi adalah tanah liat dan daerahnya pegunungan dan miring. Nah posisi ini kita buat pembatas dan nanti juga ngecagak. Kita melihat pertiangnya ini juga ada cakarnya. Jadi di dalam sana itu ada cakar-cakarnya. Jadi ini benar-benar harus ada tumpuan yang memang benar-benar untuk numpu beban di atas ini harus kuat. Sana juga kita kasih pembatas seperti Jadi selain tujuan juga memang untuk ngopeni kotoran supaya tidak mengarah kemana-mana, di lain sisi juga nanti ini ada fungsinya. Kambing kalau di ketinggian kandang seperti ini, kalau di bawahnya ini tidak berusaha kita rapeti, pada akhirnya nanti jadi kondisi kayak tekanan angin itu terlalu tinggi, dan angin itu drobosnya lewat seperti ini. Jadi sekokono, sekokulon misal langsung terus. Jadi kambing itu kelihatannya dipakani waro kok nyetet. Aslinya karena kedinginan. Karena kita di 800-an mdpl. Jadi posisi konstruksi kandang itu harus benar-benar kita perhitungkan dan tidak asal. Dan segini, ini kita progres sudah 2 bulan lebih. 2 bulan lebih nyatanya dure bahannya seurung cukup ini. Tata bahannya ini baru oke lah kalau atap sudah, dinding sudah, ini antol-antol sudah, cuman mungkin belum semua, belum genep. Tinggal ini nanti perhitungan batang untuk ukuran 14 ruang 3x2 itu dibutuhkan untuk reng tatabannya itu kalau berukuran. Ini kan satu ruang ini sekitar butuhnya 28 sampai 30 biji per 2x3 ini. Nah, kalau posisi ini 14 ruang bisa dikalikan aja. Misal 30 misal dikalikan berapa ini 14 ruang, itu harus 3 meteran loh.
Berarti kalau nanti bahan tatabannya itu hanya 1,5 meter, berarti kali 2 lagi. Taruhlah anggap misal kira-kira kita butuhnya yang 3 meteran itu butuhnya 600 batang kali 3 meter itu. Jadi speknya 3 kali 5, 3 lebarnya 3 kali 5 itu ukuran ringnya, terus panjangnya 3 meter, itu posisi jumlahnya 600 batang. Itu kalau yang 3 meter. Kalau yang 1,5 meter berarti butuhnya kali 2, berarti sekitar 1.200 batang. Ini yang tataban itu. Kalau saya ngomongnya detail, tekan ini palete, tekan rujine, tekan sokone, tekan atape, tekan usuke renge asbesnya, tentunya rasa selesai. Jadi ini memang untuk sampai hari ini, sampai saat ini, bahkan progres kalau kita ngomong sebenarnya kalau jujur ini kalau di finishing sampai nanti ke pintu-pintu segala macam, inilah yang bisa diomong baru 70%. Yang 30% itu duit finishing kira sebaik ini. Iya benar. Banyak mobilek dan lain-lain. Dan kalau kita mau berbicara melihat anggaran, nanti kita akan kasih tahu gambaran RAB-nya operasional, baik itu tenaga kerja, baik apa nanti, karena semua kita terekod dan kita ada manajemennya dan sudah direkod admin. Jadi posisi nanti untuk gambaran teman-teman dengan skala kandang kurang nanti kan bisa disesuaikan, kurang lebih dengan kandang segede ini kira-kira anggaran berapa yang dibutuhkan, konstruknya seperti apa. Jadi nanti teman-teman punya gambaran lah minimal. Kita bukan maksud untuk nguroni juga sih, cuman ini yang kita terapkan di sini. Tentunya beda lokasi, teman-teman juga mesti beda anggarannya, beda konstruksi, beda anggaran. Nah, kita ngomongin yang daerah landai, sing daerah tidak berbukit, bergunung gini, lah bata kotok ditumpuk ngene iki. Bata kotok ditumpuk seperti ini posisi tumpangi sokotok kuat. Nggak perlu kayak ginian. Jangan percaya atau tidak dengan konstruksi yang seperti ini, cor ini beton kabeh muter 100 entek semeh nih. Lah seandainya di tempat datar ya nanti kira-kira umpama nang kene iki kita 300 juta ini di paruh misal 150 juta ya. Jadi bisa sampai hampir separuh. Jadi nanti dimaksudkan itu seperti kandang yang lama. Jadi seperti ini. Jadi bawahnya selain mendile ora mayeng-mayeng, juga kambingnya itu tidak dingin karena tekanan angin. Jadi maksudnya seperti ini. Ini dulu aja ini mengukuran piro ini hampir habis sekitar 100 yang ini. Sedangkan ini belum 80%, kita sudah mengeluarkan budget sekitar angka 80-an ini. Padahal kalau kita lihat lorong-lorong tatabane barang iya orang ono loh. Jadi posisi kita melihat dari sini, mungkin kamera di ya memang kita akui memang rodok mbuh gedudon popi rodok dawa memang kandang ini. Kita melihat lorong sananya saya wis koyo lorong penjara. Kayak PT, Bos. Hah? Kayak perusahaan. Pabrik ya? Kelihatan nggak sananya? Kelihatan, Bos, kelihatan. Nanti kita akan review juga yang dari ujung sana ke sini. Nah, ini posisi ini masih kekurangannya akeh banget. Di daerah sini tuh harus ada antolnya. Iki kudu ana. Jadi ini juga kudu ana tatabane buat jalan ke sana muter makani, karena ini kan nanti posisi tempat makan itu ada di sebelah sini dan sebelah sana. Jadi tengah itu hanya ruang los basement populer ngarani. Jadi basement. Posisinya nanti tinggal buka pintu, kambing seandainya suatu saat di dalam ruangan ini tidak muat, nanti di tengah itu bisa kita fungsikan tempatnya. Kui kondisi ini aja belum kita finish, tempat makan belum digawe, tatabane belum rampung, wes lampu belum, meteran belum, listrik belum lagi ini ngerapekne sing cenet-cenet kayak kaya mlaku nang dhuwur lem iki lho. Jadi ini juga belum rapi. Jadi memang kondisinya rodok anu teman-teman. Jadi ini rodok meksa tapi ya sisan gawe pikire sisan gawe nek cara wong nyambut gawe iki ben sesuk karuan. Nah, gazebo itu di mana sih kita harapkan kan di sini. Di dalane lagi loh. Nah, jalannya di sini. Jadi gazebo itu kita harapkan di sini. Yang sebelah depannya lagi pelataran, yang sebelah sana itu nanti juga posisi untuk kandang jantan maskot kita. Jadi teman-teman parkir truk datang ke sini misal lihat maskot, lihat materi juga ora usah ado-ado. Meskipun di sana-sana masih ada kandang. Iya. Cuman paling tidak kita harus ada sentra yang memang tidak
Ya nek musimnya terang, lek musimnya rendengan kok ini kan repot nih. Jadi tempat-tempat tumpuan kayu ini rencana nanti memang untuk kita buat gazebo. Nah, kelihatan kalau dari sini pinggir kan udah kali gede. Ini jalur air nanti digawe ngaras tadi. Kelihatan panjang sebenarnya kalau kita melihat dari posisi sini. Nah, dan ini 14 ruang. Dan sini muter itu nanti tataban kabeh karena bisa ditempuh akses nanti makani wedhus ini seko sebelah kono bisa, seko sebelah sini bisa. Yang mahal itu nanti justru biaya lumayan banyak itu di finish-nya kita ngerapek nih. Ketika ini juga mau dikasih mobilek, apakah cukup anggaran 2 juta mobileknya nanti? Misal arak 3 mobilek loh. Kontur atap kalau kita melihat dari atas. Nanti ini makanannya seperti biasa punya teman-teman itu. Jadi nanti posisi makanan di sini itu modelnya sing gini wae. Sing koyo jepuruan wae. Set. Jadi nanti kita upayakan rada ombo karena ini memang untuk kapasitas rencana sih untuk kapasitas banyak. Jadi daya tampung pakane juga maksimal. Sing jelas ono ra sing dipakakne nek misal bolongane makanan gede. Mungkin nanti kita akan lihat penampakan atasnya, mungkin akan kita lihat pakai drone nanti. Kita akan lihat atapnya karena kita model atapnya pakai model limasan. Jadi nggak model baru ya bos, limasan. Ya sebenarnya dari dulu sudah dipakai sih model kayak gini, cuman kayaknya sih luasnya untuk kandang skala ini nanti bisa dibedakan. Limasan itu kan misal kita melihat dari sana, terus gue diwalik dulu sing bedakno sing saka kae yang itu ya. Nah nek limasan itu kan seperti ini. Kayak gazebo kayak ya. Iya, benar. Nah, itu limasan. Beda konstruksi dengan yang sebelahnya ini. Bedanya limasan karo ora ya kudu kamerane rene nih. Ini gudang, Bos, jadinya. Ini potong gudang. Nah, ini lihat semua nih, bisa kanan kiri. Nah, ini pojoknya kan kimeng terpangkas tok ranong ini ya. Dan ini kondisinya bedanya. Ya kalau kita melihat dari sisi luasnya ya memang luas yang luas yang limasan. Ini. Iya, benar, Bos. Ketok lebih megah, ketok lebih cakep, mewah, ketok lebih ya performnya itu lebih kelihatan menarik. Jadi update terkini hari ini seperti itu teman-teman. Ini langsung kita uploadkan konten pagi aja. Iya. Kita jam 12 kita tayangkan untuk teman-teman yang pengen ngerti, dengan kondisi sampai berapa sih hari ini kita menurut laporan admin tapi belum kita koreksi juga. Iya. Nanti ada salah siji loro apa kurang apa pas nanti kita akan komunikasikan. Jadi dari PDF-nya itu sudah terlihat bahwa anggaran sampai hari ini kandang ini posisinya sudah hampir habis sekian. Ini diomong kayak material loh. Kayunya belum semua loh, Bos. Kayunya belum kebayar. Kebayar 10 juta tok nih. Angkanya 81.471. Dan saya yakin tagihan kayu itu lebih dari 30 juta. Iya, benar. Karena kita baru DP 10 juta. 10 juta. Ini termasuk tukang dan lain-lain. Jadi tukang itu kan per minggunya itu tidak semua rutin masuk. Benar. Ada kadang minggu itu 7 tukang, misal 4.700.000, 4.300.000, 4.400.000, kadang bisa hanya 2.800.000. Itu semua terekod di sini. Iya. Untuk bahan-bahan semuanya juga ada di sini. Ketika teman-teman juga ingin menghendaki RAB-nya bisa kita kirim. Boleh nanti dikasih, Bos. Jadi hanya dengan kondisi yang seperti ini kadang-kadang ini niat kita tidak sombong. Benar. Loh. Niat kita tidak wak-wakan, tapi ini karena kita berniat untuk konten sejenis ini sampai ke hitung-hitungan, teman-teman kita itu butuh hitungan buat patokan. Benar, Bos. Buat patokan. Jadi kita bukan kok terus alah umuman semua ndak, ini sekedar kita berbagi ke teman-teman. Jadi teman-teman banyak di belakang sana yang baru pingin progres buat kandang. Jadi mereka sudah punya hitungan skala apa namanya, lokasinya itu pantas bisa dibuatkan yang seperti apa. Jadi paling tidak ketika separuhnya ini ya berarti kan RAB mau dari pangkas separuh. Separuhnya benar sekali. Misal lebih gede 2 kali lipat juga dari pengkel loro. Persis iki ya kurang lebih materialis segitu. Ya, benar, Bos. Terus gitu teman-teman, dan sampai jumpa di next video. Selamat pagi dan matur nuwun.